Halo, kembali lagi dengan Jurnal Tekno, dan pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya nih menggunakan Apple Intelligence yang ada pada MacBook Air saya itu untuk kerja. Jadi Apple Intelligence itu sebenarnya fiturnya banyak ya, jadi ada Image Playground, kemudian juga ada Siri yang lebih pintar untuk nyari-nyari file, nyari-nyari dokumen, atau nyari-nyari email yang tersimpan pada device kita. Tapi salah satu fitur yang menurut saya itu paling signifikan minimal buat saya adalah Writing Tools ya. Dimana saya sudah mencoba Writing Tools ini kurang lebih selama 2 minggu ya untuk membantu saya menulis paper. Dan saya punya beberapa pendapat soal ini. Pertama saya mau bahas dulu nih, kira-kira butuh device apa supaya kita bisa pakai Apple Intelligence di MacBook ya. Kalau dari Apple sendiri sebenarnya persyaratannya simple. Jadi minimal Anda itu punya MacBook yang punya chip M series ya, jadi M1 ke atas ya. RAM-nya nggak terlalu masalah, mau 8GB, mau 16GB, yang penting chipnya itu yang M series. Anda juga perlu memastikan kalau device Anda tuh sudah mengaktifkan Apple Intelligence ya. Jadi meskipun kita tuh sudah punya device dengan M series ya, misalnya MacBook Air yang M1, nah belum tentu menu Apple Intelligence itu akan langsung muncul di settingan kita. Kalau saya sendiri karena ini pakai MacBook Air M2 yang 16GB, saya nggak tahu ngaruh atau nggak gigabyte-nya RAM-nya. Tapi begitu saya install macOS terbaru, saya bisa langsung lihat kalau ada Apple Intelligence. Sementara teman saya yang pakai MacBook Air M1, katanya sih belum ada. Minimal sekitar 2 bulan lalu, saya nggak tahu kalau sekarang. Nah, kalau itu sudah aktif, nah mari kita mulai coba yang namanya Writing Tools ya. Writing Tools ini bisa diaplikasikan dimanapun ya. Nggak mesti di misalnya semacam word processornya punya Apple. Jadi Anda tuh bisa dimanapun gunakan Writing Tools termasuk di Microsoft Word. Nah, di depan saya ini ada sebuah tulisan, salah satu bagian dari paper saya gitu ya. Nah, ini saya mau mencoba untuk menggunakan Writing Tools supaya bisa lebih bagus lagi. Nah, untuk mengakses Writing Tools kita bisa blok dulu nih tulisan seperti ini, kemudian kita pilih di sini Writing Tools dan kita pilih misalnya proofread. Nah, proofread itu artinya kita mengkoreksi grammar-grammar yang salah seperti itu. Kita bisa pencet seperti ini, proofread, kita tunggu sebentar, dan kita itu akan mendapatkan hasil dari proofread kita ya. Nah, kita bisa langsung replace tulisan kita dengan tombol replace seperti ini, atau copy kalau mau ditulis di tempat lain. Kalau misalnya replace ya. Nah, itu salah-salah di kita itu akan diperbaiki oleh macOS dengan Apple Intelligence. Selain itu juga ada yang namanya rewrite. Jadi kalau misalnya kita itu pengen mengubah, kayak mungkin kita misalnya kita mau nulis tulisan seperti ini modelnya untuk publikasi kita, tapi untuk misalnya conference atau mungkin paper lain yang mungkin butuh segmen dengan penjelasan yang intinya sama tapi harus ditulis berbeda. Nah, ini bisa dipakai nih, rewrite. Rewrite itu kita tunggu sebentar, agak lama mungkin karena rewrite ya. Nah, ini sudah selesai, kita klik replace. Nah, ini akan signifikan bedanya. Tapi pada intinya itu masih sama. Kemudian ada tools lain, misalnya di sini membuat bahasanya itu lebih friendly ya. Kita pencet di sini lebih friendly, more friendly. Nah, kita seperti ini, kita replace ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, kalau kita lihat di sini memang menurut saya itu bahasanya jadi lebih informal ya. Ini kata-kata seperti can help find tiny cracks, kemudian juga they haven't itu kan biasanya non formal ya, kalau formalnya kan have not ya. Jadi ini kalau memang Anda itu nggak perlu pengen formal banget, bisa pakai tools seperti itu. Nah, saya undo lagi, kemudian kita pilih misalnya make professional. Nah, ini untuk bahasa yang lebih profesional lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini kata-katanya lebih kompleks ya. Sebenarnya saya pribadi sih nggak terlalu suka ya dengan kata-kata yang lebih kompleks. Yang penting kalau saya nulis itu orang-orang ngerti lah, terlepas dari kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Tapi kalau memang Anda mau, ini bisa lebih pakai kata-kata yang lebih ribet ya. Bisa pakai scarce itu kan artinya langka ya. Kemudian juga pakai confine, itu kan ya menurut saya ini kata-kata yang menurut saya itu memang mungkin lebih spesifik ya, tapi ya menurut saya itu agak lebih sulit dimengerti. Lalu berikutnya kita pakai yang namanya concise. Nah, ini justru malah yang saya suka ini, karena kalau kita pakai concise ini artinya kita bisa membuat tulisan kita itu lebih concise, lebih ringkas. Nah, kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan lebih pendek nih tulisannya. Kalau memang untuk research paper mungkin ini agak terlalu pendek ya. Tapi kalau tujuannya itu untuk belajar atau menginformasikan sesuatu ke orang lain dalam tulisan yang singkat, menurut saya sih ini lebih oke. Lalu berikutnya kita bisa pakai misalnya summarize. Summarize itu kita bisa bikin kesimpulan dari satu paragraf ini. Nah, mungkin karena ini paragrafnya itu pendek ya, jadi kesimpulannya itu nggak bisa banyak ya, jadinya ya cuma seperti ini aja gitu, sependek ini. Nah, di sini kemudian ada yang namanya make list ya. Make list itu bisa dibilang dia itu cocoknya mungkin bukan paragraf yang seperti ini ya, tapi intinya tuh dia membuat satu tulisan itu menjadi daftar ya, daftar satu persatu
item yang ada pada tersebut. Bedanya dengan yang key point tadi itu kan dia semacam apa ya, mensarikan, tapi kalau list itu dia menjadi urutan, menjadi daftar. Nah, terakhir di sini ada yang namanya compose ya, tapi compose ini dia agak khusus ya, dimana kita tuh harus set up ChatGPT dulu ya. Jadi ini mewajibkan kita untuk menyetujui terms and condition-nya dari Apple dan ChatGPT ya, supaya kita bisa menggunakan fitur compose. Jadi ini bisa dibilang secara singkat adalah ChatGPT gratis yang Anda dapatkan kalau Anda itu beli device-nya Apple. Tentunya yang sudah support Apple Intelligence. Concrete damage detection in one paragraph. Di sini kita bisa mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, tool berikutnya di sini adalah table ya. Jadi kalau kita writing tools kemudian make table. Nah, ini menurut saya ini yang cukup menarik ya. Jadi kalau kita bikin table seperti ini, jadi kalau awal itu saya menjelaskan studi-studi sebelumnya bagaimana kelebihan dan kekurangan dari satu metode ya, dari masing-masing sumber. Nah, ini bisa membuat versi tabel secara instan. Menurut saya ini sangat-sangat berguna sih kalau Anda itu misalnya udah nulis panjang-panjang, kemudian Anda diminta oleh pembimbing Anda itu, coba ganti ini jangan dalam bentuk paragraf lah, bentuknya tabel aja. Nah, ini bisa sangat-sangat membantu. Jadi bisa seperti ini, langsung kelihatan method finding limitation seperti ini. Nah, begitulah Apple Intelligence. Menurut saya ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan utamanya adalah dia itu built-in pada MacBook dengan Apple Silicon ya. Dan bahkan Anda itu nggak butuh internet kecuali untuk Compose yang tadi butuh ChatGPT ya. Sehingga ini menurut saya sangat-sangat bisa diandalkan dimanapun Anda berada. Tool yang tersedia meskipun nggak terlalu banyak, menurut saya cukup membantu Anda kalau Anda itu suka menulis ya. Tapi di sini saya juga bisa bilang ada beberapa kelemahan ya. Kelemahan pertama adalah dia itu bisa dibilang kurang customizable. Jadi kalau Anda bisa bikin concise atau bikin list, Anda cuma bisa dapat apa yang ditawarkan oleh Apple dan itu aja pilihannya. Jadi Anda nggak punya keleluasan untuk misalnya untuk mendapat alternatif pertama, kedua, ketiga itu, supaya Anda itu misalnya mau bikin informal itu Anda bisa milih nih kira-kira informal mana yang paling oke buat keadaan Anda. Tentu saja ini yang namanya AI, tentu saja Anda tuh perlu tetap cek lagi ya. Karena kalau misalnya Anda bikin informal atau mungkin Anda ganti bahasa jadi profesional, mungkin nggak cocok buat konteks Anda. Misalnya nih profesional dimaksud pada writing tools yang ada pada Apple Intelligence itu sepertinya sih lebih diperuntukkan untuk misalnya keperluan korporat ya. Nah, untuk akademia misalnya, itu bisa dibilang dia itu harus seimbang antara casual dan formal. Karena kalau terlalu formal, seperti tadi pakai bahasa yang ribet, menurut saya tuh kalau saya pribadi minimal saya sendiri kurang suka, tapi saya juga nggak boleh terlalu informal sehingga tidak seperti scientific research. Dan tentu saja kita harus tetap mengawasi hasilnya ya. Jadi misalnya ini kan very studies, recent studies. Kalau dalam konteks paragraf sebenarnya ini nggak salah, tapi kalau dalam konteks list kan nggak boleh seperti ini, harusnya kan dia itu harus ya ditulis lah ini studinya oleh siapa gitu ya. Sehingga tetap meskipun Apple Intelligence itu pinter, Anda itu nggak boleh kalah pinter. Memang sih Anda tuh bisa mendapatkan fitur-fitur seperti ini kalau Anda itu sudah langganan ChatGPT ya, tapi kuncinya itu ChatGPT itu langganan ya, dimana Anda harus keluar lagi duit ekstra. Ya bisa dibilang device Apple nggak murah juga sih, rata-rata kan 10 juta bahkan 15 juta ke atas ya untuk yang versi Pro. Tapi ya bisa dibilang dengan adanya built-in Apple Intelligence di Mac ini akan sangat-sangat membantu Anda kalau Anda tuh suka nulis. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda tertarik untuk pakai Apple Intelligence? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten marketing lainnya saja. Dan terima kasih telah menonton.